Lu gila ya, udah cantik jadi polwan mau aja nikah sama tukang becak miskin. Bikin malu nama polwan aja. Dihina dan diremehkan setiap hari. Polwan cantik ini sabar menahan ejekan rekan-rekannya hanya karena menikahi seorang tukang becak miskin yang dianggap tidak pantas untuknya. Hingga sebuah berita besar terjadi. Seluruh kantor pun syok saat mengetahui identitas asli sang suami. Ternyata, aroma semir sepatu yang tajam menguar di udara pagi yang sejuk, bercampur dengan wangi melati dari halaman tetangga. Bagi Bribtu Sylvie, aroma itu adalah bagian dari ritual sucinya. Dengan punggung tegap dan gerakan yang presisi, ia menggosok sepatu Lars hitamnya hingga berkilau seperti cermin. Setiap kilapannya adalah cerminan dari dedikasi dan kebanggaan yang ia tanamkan pada seragam coklat kebanggaannya. Menjadi polisi bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah panggilan jiwa, sebuah identitas yang ia perjuangkan dengan keringat dan integritas. Dunia Sylvie adalah dunia yang penuh aturan, disiplin, dan hierarki. Namun, begitu ia melangkah keluar dari kamarnya, dunia itu melebur menjadi kehangatan sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Di sana, di meja makan kayu yang sudah sedikit usang, Arya menunggunya dengan 2 cangkir teh hangat dan senyum yang mampu meluruhkan semua ketegangan di bahunya. "Sudah siap, Bu Komandan?" sapa Arya, suaranya serak dan menenangkan. Sylvie tersenyum, melepaskan citra Bribtu yang kaku dan menjadi Sylvie, istri Arya. "Selalu siap. Terima kasih tehnya, Mas." Arya, suaminya, adalah antitesis dari dunianya. Pria, itu adalah perwujudan kesederhanaan. Kaosnya yang seringkali sedikit longgar, celana kainnya yang warnanya mulai pudar, dan kulitnya yang lebih gelap karena terbakar matahari adalah saksi bisu dari pekerjaannya, seorang tukang becak. Pernikahan mereka sebulan lalu pun jauh dari hingar-bingar. Hanya sebuah akad kecil di KUA, dihadiri oleh keluarga inti, disusul syukuran sederhana di rumah ini. Bagi Sylvie, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak menikahi Arya karena statusnya, tetapi karena hatinya. Sebuah hati yang lapang dan tulus, yang memberinya ketenangan yang tak pernah ia temukan di balik gemerlap lencana. Hari ini berbeda. Ada acara syukuran kenaikan pangkat salah satu seniornya di kantor. Sylvie, dengan sedikit ragu, mengajak Arya. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia bangga pada suaminya, apapun pekerjaannya. Arya setuju tanpa banyak tanya, mengenakan kemeja, batik terbaiknya yang ia simpan khusus untuk acara penting. Gedung serbaguna di markas kepolisian terasa megah dan sedikit mengintimidasi. Musik lembut mengalun, bercampur dengan derai tawa dan obrolan para perwira. Sylvie menggandeng tangan Arya erat, merasakan telapak tangan suaminya yang kasar namun memberinya kekuatan. Awalnya semua berjalan lancar. Beberapa rekan menyapa dengan ramah, meski tatapan mereka pada Arya penuh dengan rasa penasaran yang tak terucap. Namun, kedamaian itu pecah saat Bribtu Anto, seorang kolega yang terkenal besar mulut, menghampiri mereka dengan senyum mengejek. "Wah, Sylvie, ini suaminya? Kirain tadi siapa, mangkal di depan," ujarnya dengan volume suara yang sengaja dikeraskan. Wajah Sylvie memanas. Sebelum ia sempat menjawab, Bribka Rina ikut menimpali dari meja sebelah, berbisik pada temannya namun cukup keras untuk didengar. "Kasihan ya, cantik-cantik, polisinya berprestasi, tapi seleranya jatuh ke aspal. Apa tidak ada pria lain yang lebih pantas?" Kata-kata itu bagai belati tak kasat mata, menusuk tepat di ulu hati Sylvie. Ia bisa menghadapi penjahat bersenjata dengan kepala dingin, tetapi serangan verbal terhadap pria yang dicintainya membuatnya nyaris kehilangan kendali. Ia menatap Arya, mencari tanda-tanda sakit hati di wajah suaminya, namun yang ia temukan hanyalah ketenangan. Arya hanya tersenyum tipis, seolah angin lalu. Ia justru mengeratkan genggamannya di tangan Sylvie, sebuah isyarat tanpa kata yang mengatakan, "Aku di sini, semua baik-baik saja." Meskipun begitu, sisa malam itu terasa menyiksa. Tatapan merendahkan dan bisikan sinis seolah mengikuti setiap langkah mereka. Sylvie berusaha tersenyum, menjaga citranya sebagai polisi yang tangguh, tetapi di dalam hatinya, sebuah konflik besar berkecamuk.
Rasa cinta dan bangganya pada Arya bertarung sengit dengan rasa malu dan amarah yang dipaksakan oleh lingkungan kerjanya. Dalam perjalanan pulang, di dalam becak yang dikayuh perlahan oleh suaminya di bawah temaram lampu jalanan, keheningan terasa begitu pekat. Sylvie tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa gagal melindungi kehormatan suaminya. Setibanya di rumah, saat Sylvie hendak meminta maaf, Arya justru menyodorkan segelas air putih. "Jangan dipikirkan. Mulut orang tidak bisa kita kendalikan," ucapnya lembut. "Yang penting hati kita. Dan hatiku selalu tenang bersamamu." Malam itu, saat Sylvie membaringkan kepalanya, ia memeluk erat pria sederhana itu. Ia tahu cintanya tulus, tetapi ia juga sadar bahwa pertempurannya baru saja dimulai. Pertempuran melawan stigma, melawan cemoohan, dan melawan dunia yang hanya menilai dari sampulnya. Dan ia bertanya-tanya, apakah cintanya akan cukup kuat untuk menahan semua itu? Insiden di acara syukuran ternyata bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Seperti api yang disulut, cemoohan terhadap Sylvie menyebar menjadi wabah senyap di lingkungan kerjanya. Hari-hari berikutnya, seragam kebanggaannya terasa seperti kostum yang membuatnya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Profesionalismenya yang selama ini ia junjung tinggi seolah menjadi tameng rapuh yang terus-menerus ditembus oleh panah-panah verbal yang tajam. Bisik-bisik itu menjadi musik latar yang mengiringi langkahnya di koridor. Saat ia lewat, obrolan-obrolan riang mendadak berhenti, lalu disambung dengan gumaman pelan dan tawa tertahan. Di kantin, saat ia duduk untuk makan siang, meja di seberangnya akan mulai berceloteh tentang nasib malang atau pilihan hidup yang aneh. Bribtu Anto, sang provokator utama, tidak pernah lelah melancarkan serangan. "Pagi, Bu Sylvie." Semangat ya kerjanya, kejar setoran buat bantu suami narik. Sapanya suatu pagi di depan ruang absensi, cukup keras untuk didengar semua orang. Beberapa polisi muda terkekeh, sementara yang lain hanya membuang muka, tak berani membela. Sylvie belajar untuk menulikan telinga dan mengeraskan hati. Ia menjawab semua itu dengan diam dan tatapan lurus ke depan. Ia membenamkan dirinya dalam pekerjaan, mengambil alih laporan-laporan sulit, dan mengajukan diri untuk patroli tambahan, berharap kinerjanya bisa membungkam mulut-mulut usil itu. Namun, usahanya sia-sia. Semakin ia berprestasi, semakin kencang, angin cemoohan itu berembus. Seolah-olah kesuksesannya adalah anomali yang tidak pantas disandingkan dengan status suaminya. Yang lebih menyakitkan adalah sikap para atasannya. Komisaris Besar Tirtayasa, kepala polisi yang seharusnya menjadi pengayom, seolah menikmati drama kecil ini. Suatu kali, dalam sebuah rapat evaluasi, Bribtu Anto melontarkan lelucon. "Izin, Komandan. Mungkin kita perlu pos polisi tambahan di pangkalan becak, biar ekonominya lebih terjamin." Seluruh ruangan hening sejenak, semua mata tertuju pada Sylvie. Alih-alih menegur, Komisaris Besar Tirtayasa hanya tersenyum miring. "Sudah, fokus ke agenda," ucapnya, nadanya datar, tanpa sedikit pun niat untuk membela bawahannya yang jelas-jelas sedang dilecehkan. Senyum tipis itu mengirim pesan yang jelas ke seluruh ruangan. Perilaku ini ditoleransi. Dalam keterasingannya, Sylvie berharap menemukan sandaran pada sahabatnya, Dinda. Ia mencoba mencurahkan isi hatinya saat mereka berdua mendapat giliran jaga malam. "Aku lelah, Din. Rasanya seperti semua orang menelanjangiku dengan tatapan mereka," keluh Sylvie. Suaranya bergetar menahan tangis. Dinda menepuk bahunya, menunjukkan simpati, tetapi kata-katanya terasa hampa. "Sabar saja, Sil. Kamu tahu kan mulut mereka seperti apa. Tidak usah didengarkan. Tapi kamu sahabatku. Setidaknya di depan mereka, kamu bisa sedikit membelaku," desak Sylvie, mencari secercah pembelaan. Dinda menghela napas, pandangannya dialihkan ke arah lain. "Bukannya aku tidak mau, Sil, tapi ini masalah pribadimu. Aku tidak mau ikut campur, nanti malah aku yang kena sasaran. Lebih baik diam saja, nanti juga mereka capek sendiri." Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada semua ejekan yang pernah Sylvie terima. Ia tidak sedang diserang oleh musuh, tetapi ia juga sendirian di antara teman. "Dinda,
benteng pertahanan terakhir yang ia harapkan, ternyata hanyalah tembok rapuh yang lebih mementingkan keamanan dirinya sendiri. Malam itu, di tengah sunyinya pos jaga, Sylvie merasa benar-benar sendirian. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wajah seorang polisi wanita yang tegas dan berwibawa menatap balik, tetapi di matanya tersimpan kerapuhan yang dalam. Seragam ini adalah simbol kekuatan dan keadilan, tetapi hari ini, seragam itu terasa seperti sangkar yang mengurungnya dalam kesunyian dan penghakiman. Ia sadar, pertempuran ini harus ia hadapi seorang diri. Panas matahari menyengat aspal, menciptakan fata morgana di kejauhan. Di pangkalan becak yang terletak strategis di seberang warung kopi langganan para polisi, Arya duduk dengan santai di sadelnya. Bagi dunia, ia adalah bagian dari pemandangan seorang tukang becak yang sedang menunggu penumpang, sesekali menyeka keringat dengan handuk kecil yang tersampir di lehernya. Topi usangnya ditarik rendah, menaungi wajahnya dari terik, membuatnya tampak setengah terlelap. Namun, di balik penampilannya yang lesu, sepasang matanya bekerja dengan ketajaman seekor elang. Pangkalannya bukanlah titik paling ramai, tetapi merupakan titik paling strategis. Dari sini, ia memiliki sudut pandang sempurna ke arah gerbang samping, markas kepolisian, sebuah jalur tikus yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan informal yang jauh dari sorotan buku tamu resmi. Telinganya, yang telah terlatih untuk menyaring kebisingan jalanan, mampu menangkap serpihan-serpihan percakapan penting dari para petugas yang mampir untuk merokok atau sekadar melepas lelah. Arya tahu jadwal mereka. Ia tahu kapan Bribtu Anto dan komplotannya biasa berkumpul, mobil pengusaha mana yang rutin parkir di dekat sana setiap hari Jumat sore, dan kurir mana yang sering mengantarkan dokumen dalam amplop coklat tebal ke oknum-oknum tertentu. Semua informasi itu ia simpan dalam berangkas ingatan di kepalanya, dianalisis, dan dihubungkan satu sama lain menjadi sebuah peta jaringan yang tak terlihat. Siang itu, momen yang ditunggunya tiba. Bribtu Anto dan seorang rekannya keluar dari gerbang samping berjalan menuju gang sempit di sebelah warung. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan mengkilap berhenti, dan seorang pria berperut buncit dengan kemeja sutra mencolok turun. Arya, melihat targetnya, segera beringsut, berpura-pura memperbaiki rantai becaknya. Posisi ini memberinya jarak yang ideal untuk mendengar tanpa terlihat mencurigakan. Dengan gerakan yang hampir tak kentara, ibu jarinya menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di gagang kemudi becaknya. Sebuah lampu indikator mungil berkedip, sekali lalu mati. Alat perekam supersensitif di balik emblem becaknya mulai bekerja. "Bagaimana Pak Anto? Proyek reklamasi saya aman kan?" Suara si pria buncit terdengar cemas. "Tenang saja Pak Lim. Selama uang koordinasi lancar, semua berkas dijamin hijau," jawab Anto dengan nada angkuh. "Tapi ingat, setoran mingguan jangan sampai telat. Pak Bos di atas tidak suka menunggu." Siap. Ini untuk minggu ini. Sekalian ada sedikit bonus untuk bapak-bapak di lapangan," kata Pak Lim sambil menyerahkan amplop tebal. Percakapan itu singkat, tetapi isinya adalah emas bagi Arya. Nama Pak Bos disebut, mengkonfirmasi adanya hierarki dalam sindikat ini. Ia terus berpura-pura sibuk dengan rantainya sampai mobil itu melesat pergi, dan kedua polisi itu kembali masuk ke markas dengan tawa puas. Sore harinya, setelah menyelesaikan beberapa tarikan alibi, Arya tidak langsung pulang. Ia mengayuh becaknya ke sebuah rumah kos sederhana di pinggir kota, sebuah tempat aman yang tak seorang pun tahu. Di dalam kamar sempit itu, ia mengeluarkan laptop dari balik tumpukan pakaian di lemari. Wajah letih seorang tukang becak lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi serius dan fokus seorang perwira intelijen. Ia mentransfer rekaman suara dari alat di becaknya, membersihkannya dari suara bising, lalu menyimpannya dengan nama sandi. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, mengetik laporan terenkripsi yang merinci pertemuan tadi, lengkap dengan analisis tentang kemungkinan identitas Pak Bos. Saat ia akhirnya tiba di rumah malam itu, Sylvie menyambutnya dengan wajah lelah. "Capek ya, Mas?" tanyanya sambil mengambil alih tas berisi bekal makan siang Arya. Arya tersenyum, kembali mengenakan topeng kesederhanaannya. "Begitulah, rezeki hari ini lumayan."
Sylvie melihat suaminya yang berkeringat, yang ia yakini lelah karena mengayuh becak seharian demi menafkahi mereka. Ia tidak tahu bahwa keringat di dahi Arya hari itu bukan hanya karena panas matahari, tetapi juga karena ketegangan dalam menjalankan misi berbahaya tepat di bawah hidung para kolega yang setiap hari merendahkannya. Cinta Sylvie pada Arya adalah sebuah pelabuhan tenang di tengah badai cemoohan yang ia hadapi setiap hari. Pulang ke rumah, melihat senyum tulus suaminya, dan berbagi cerita di meja makan sederhana adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras. Ia telah membangun dinding tebal di dalam hatinya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa dunia di luar sana tidak penting, selama dunia kecil di dalam rumahnya tetap utuh. Namun, perlahan tapi pasti, retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding. Itu bukan dari luar, melainkan dari dalam. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil yang ganjil. Arya terkadang pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu masuk akal, selalu sesuai dengan profil seorang tukang becak. Suatu malam, ia pulang dengan sedikit lecet di pelipisnya. "Maaf sayang, tadi ada yang berselisih paham di pangkalan. Mas coba melerai," katanya sambil tersenyum tipis. Menolak saat Sylvie hendak mengobatinya lebih lanjut. Di lain waktu, ia beralasan harus mengantar penumpang keluar kota dan baru bisa kembali setelah subuh. Sylvie, dengan naluri seorang istri, ingin mempercayai setiap kata suaminya. Namun, nalurinya yang lain, naluri seorang polisi yang terlatih untuk melihat pola dan kejanggalan, mulai berbisik. Bisikan itu semakin kencang pada suatu akhir pekan saat ia sedang mencuci pakaian kerja Arya. Saat merogoh saku celana kain suaminya yang sudah lusuh, jemarinya merasakan sebuah benda kecil. Geram dan aneh, ia menariknya keluar. Benda itu tidak lebih besar dari kancing baju, terbuat dari logam hitam kusam. Di satu sisinya terdapat lensa mikro yang nyaris tak terlihat mata telanjang, dan di sisi lain ada beberapa titik konektor berwarna keemasan. Jantung Sylvie berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan kancing. Ini bukan bagian dari becak. Benda ini memiliki presisi dan kerumitan sebuah komponen elektronik canggih. Sesuatu yang terasa sangat asing jika disandingkan dengan citra suaminya yang sederhana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyimpan benda itu di nakas. Sepanjang hari, pikirannya terus berputar. Siapa Arya sebenarnya? Mungkinkah suaminya terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Pikiran itu terasa begitu absurd dan menyakitkan. Ia berusaha menepisnya, menuduh dirinya sendiri terlalu curiga akibat tekanan pekerjaan. Malamnya, saat mereka sedang bersantai, Sylvie memberanikan diri untuk bertanya. Ia mengambil benda itu dan menunjukkannya pada Arya dengan nada setenang mungkin. "Mas, tadi aku nemu ini di kantong celanamu. Ini apa ya?" Arya melirik benda di telapak tangan Sylvie. Selama sepersekian detik, Sylvie menangkap kilat aneh di matanya, sebuah keterkejutan yang langsung ditutup rapat. Sebelum Arya tersenyum lebar dan mengambil benda itu. "Oh Allah, ini toh. Mas nemu di jalan, dikira mainan bagus. Tadinya mau Mas kasih ke Dodi, anaknya Bu RT, tapi kayaknya sudah rusak," jawabnya dengan enteng. Ia kemudian berjalan ke laci meja, membukanya, dan melemparkan benda itu ke dalam tumpukan paku, baterai bekas, dan barang rongsokan lainnya. "Sudah, lupakan saja. Cuma sampah." Penjelasan itu sangat mulus. Sikapnya begitu santai. Siapapun pasti akan percaya. Namun Sylvie adalah seorang polisi. Ia melihat bagaimana Arya dengan sengaja menyebut nama anak tetangga untuk membuat ceritanya lebih personal dan meyakinkan. Ia melihat bagaimana Arya mengkategorikan benda canggih itu sebagai sampah untuk merendahkan nilainya. Semuanya terlalu rapi, terlalu sempurna. Malam itu, saat Arya sudah terlelap di sisinya dengan napas yang teratur, Sylvie terjaga. Ia menatap wajah damai suaminya, wajah pria yang ia cintai dengan segenap jiwa. Hatinya menjerit ingin mempercayainya, ingin menerima penjelasan sederhana itu, dan kembali ke pelabuhan tenangnya. Tetapi otaknya, yang telah diasah untuk mencari kebenaran, kini dipenuhi oleh sirene peringatan yang berbunyi nyaring. Benih kecurigaan telah ditanam, dan Sylvie tahu, cepat atau lambat,
Ia harus mencari tahu kebenaran tentang pria yang tidur di sampingnya. Bahkan jika kebenaran itu berisiko menghancurkan satu-satunya dunia yang memberinya kebahagiaan. Di balik kelembutan dan kesederhanaannya saat bersama Sylvie, Kapten Arya Wiguna adalah seorang predator yang sabar dan metodis. Di dalam kamar kos sempit yang menjadi pos komando rahasianya, peta jaringan korupsi di Polres tempat istrinya bekerja mulai terbentuk dengan jelas. Nama-nama, aliran dana, dan jadwal pertemuan rutin terpampang di layar laptopnya, hasil dari observasi berbulan-bulan yang melelahkan. Nama pengusaha Limanto, atau Pak Lim, menjadi salah satu simpul utama. Setelah berhasil merekam percakapan Pak Lim dengan Bribtu Anto, Arya mulai menelusuri jejak digital yang ditinggalkan oleh biaya koordinasi tersebut. Penelusuran itu membawanya ke sebuah rekening bank atas nama seorang wanita tua yang tinggal di desa terpencil. Transaksi masuknya rutin, dalam jumlah besar, dan selalu ditarik tunai dalam waktu singkat. Pola klasik pencucian uang. Secara sekilas, tidak ada yang aneh. Namun Arya tidak berhenti di situ. Dengan akses intelijen yang dimilikinya, ia menggali lebih dalam, mencari hubungan antara pemilik rekening dengan para personel di Polres. Hasilnya datang pada suatu dini hari, dan itu membuatnya terdiam untuk waktu yang lama. Wanita tua pemilik rekening itu adalah bibi dari Bribka Dinda Paramita, sahabat terdekat istrinya. Informasi itu bagai hantaman palu di dadanya. Tiba-tiba, misi ini bukan lagi sekadar tugas negara yang impersonal. Kini ada wajah yang ia kenal. Wajah yang sering tersenyum pada istrinya. Wajah yang sering makan malam bersama mereka di rumah kontrakan mereka yang sederhana. Ia teringat bagaimana Dinda sering mengeluh tentang gajinya yang kecil. Tetapi di saat yang sama ia melihat Dinda beberapa kali memakai tas bermerek model terbaru. Sylvie, dalam kepolosannya, hanya menganggap sahabatnya pandai menabung atau mendapatkan hadiah. Sebuah jejak finansial saja tidak cukup. Arya butuh bukti visual yang tak terbantahkan. Ia mulai memfokuskan sebagian besar pengawasannya pada Dinda. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Melalui informan kecilnya, seorang tukang parkir di dekat Polres, Arya mendengar bahwa Dinda akan bertemu seseorang di sebuah pusat perbelanjaan sepulang kerja. Arya menukar seragam tukang becaknya dengan jaket ojek daring, lengkap dengan helm yang menutupi sebagian besar wajahnya. Penyamaran yang sempurna di tengah keramaian kota. Ia tiba lebih dulu, memilih meja di sudut pujasera yang memberinya pemandangan luas namun tersembunyi. Benar saja, tak lama kemudian Dinda muncul. Ia tampak gelisah, terus-menerus memeriksa ponsel dan sekelilingnya. Lawan bicaranya adalah orang yang sudah sangat Arya kenal, Pak Lim. Pengusaha itu datang dengan langkah terburu-buru, duduk, dan langsung ke inti permasalahan tanpa basa-basi. Dari balik layar ponselnya yang ia letakkan di meja dengan kamera menyala, Arya merekam segalanya. Ia melihat bagaimana tangan Pak Lim mendorong sebuah amplop putih tebal yang menggembung di atas meja. Ia melihat bagaimana tangan Dinda, dengan gerakan cepat dan terlatih, menyambar amplop itu dan langsung memasukkannya ke dalam tas tangannya. Pertemuan itu tak lebih dari 5 menit. Setelah keduanya pergi, Arya tetap duduk terpaku. Di layar ponselnya, bukti pengkhianatan Dinda terekam dengan jelas. Wajah sahabat istrinya, yang beberapa hari lalu masih tertawa bersama Sylvie di ruang tamu mereka, kini terpampang sebagai bagian dari jaringan kotor yang sedang ia buru. Dalam perjalanan menuju pos rahasianya, Arya merasakan beban misi ini menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Bagaimana ia akan menyampaikan ini pada Sylvie? Kebenaran ini tidak hanya akan membongkar sebuah sindikat, tetapi juga akan menghancurkan hati istrinya, merenggut kepercayaan Sylvie pada orang yang ia anggap sebagai saudara. Tugasnya kini bukan hanya soal menegakkan keadilan, tetapi juga tentang bagaimana cara melindungi istrinya dari kehancuran saat badai yang ia ciptakan akhirnya tiba. Benih kecurigaan yang ditanam di hati Sylvie telah tumbuh menjadi pohon keraguan yang akarnya mencengkeram logikanya. Penjelasan Arya tentang mainan rusak terasa semakin janggal setiap kali ia mengingatnya. Keanehan-keanehan kecil suaminya kini tampak seperti potongan-potongan teka-teki yang tidak pas. Sebagai seorang polisi, ia dilatih untuk tidak mengabaikan instingnya. Dan instingnya berteriak,
bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, ia membuat keputusan. Ia tidak akan lagi menunggu jawaban jatuh dari langit. Ia akan mencarinya sendiri. Ketika Arya berpamitan, mengatakan ada karteran khusus yang memintanya mengantar sampai larut, Sylvie hanya mengangguk. Namun, 5 menit setelah suaminya pergi, Sylvie menyambar jaket sipil dan kunci motornya. Dengan keterampilan mengintai yang ia pelajari di akademi, ia mulai membuntuti becak suaminya dari jarak yang aman, berbaur dengan lalu lintas malam yang ramai. Jantungnya berdebar kencang, sebuah campuran antara takut akan apa yang akan ia temukan dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Ia membayangkan skenario terburuk. Suaminya terlibat hutang dengan rentenir, atau mungkin menjadi kurir barang terlarang. Namun, arah becak Arya membawanya ke rute yang sama sekali tidak ia duga. Bukan ke terminal, bukan ke kawasan hiburan malam, bukan pula ke perkampungan kumuh. Arya mengayuh becaknya ke sebuah komplek perumahan elit di pinggir kota, tempat di mana jalanan mulus dan sunyi, dinaungi pohon-pohon rindang. Di sana, di sebuah jalan buntu yang sepi, Arya menghentikan becaknya dan memarkirkannya di balik bayangan pohon besar. Sylvie mematikan mesin motornya dari kejauhan, bersembunyi di balik sebuah pos keamanan yang kosong, dan mengamati. Apa yang dilakukan suaminya di sini? Keraguan Sylvie mencapai puncaknya ketika sebuah sedan hitam mewah, berkilauan di bawah cahaya lampu jalan, meluncur tanpa suara, dan berhenti tepat di depan Arya. Kaca spionnya menunjukkan plat nomor khusus, plat nomor militer. Napas Sylvie tercekat. Pintu belakang mobil terbuka, dan seorang pria tua yang sangat berwibawa melangkah keluar. Meskipun hanya mengenakan kemeja batik, aura kekuasaan dan disiplin militer yang kental memancar dari dirinya. Sylvie melihat suaminya, Arya si tukang becak, berjalan menghampiri pria itu. Seketika, postur tubuh Arya berubah. Punggungnya yang biasanya sedikit membungkuk karena lelah mengayuh, kini tegap sempurna. Sikapnya penuh hormat, seperti seorang prajurit yang sedang melapor kepada komandannya. Mereka berbicara singkat dengan nada serius, dan Arya menyerahkan sebuah flash drive kecil. Mirip seperti yang pernah Sylvie temukan di sakunya. Dunia Sylvie seakan berputar. Otaknya berjuang keras untuk memproses pemandangan surreal di hadapannya. Tukang becak, mobil mewah militer, pria berwibawa, laporan. Tidak ada satupun yang masuk akal. Ia tidak menunggu lebih lama. Ia menyalakan motornya dan melesat pulang. Pikirannya berkecamuk. Ia tiba lebih dulu. Saat mendengar suara langkah kaki Arya di depan pintu, ia sudah siap dengan badai emosi yang siap meledak. Arya masuk, masih dengan penampilan lelahnya yang biasa. "Sudah tidur, sayang. Bagaimana karteran malam ini, Mas?" tanya Sylvie, suaranya dingin dan tajam. Sepertinya penumpangnya orang penting. Sampai dijemput mobil dinas. Arya membeku di tempat. Wajahnya yang tenang untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap mata Sylvie dan melihat tatapan seorang interrogator yang telah menemukan bukti telak. Ia tahu permainan telah berakhir. Sebuah helaan napas panjang keluar dari bibirnya, melepaskan beban rahasia yang ia pikul selama berbulan-bulan. "Duduklah, Sylvie. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku jelaskan." Di ruang tamu kecil mereka, yang menjadi saksi bisu, kebenaran itu akhirnya tercurah. "Namaku yang sebenarnya adalah Kapten Arya Wiguna." Mulainya, suaranya tegas dan jelas, sangat berbeda dari logat sederhananya sehari-hari. "Aku adalah perwira dari unit intelijen khusus. Pria yang kau lihat tadi adalah komandanku, sekaligus ayahku, Jenderal Pramana." Setiap kata yang keluar dari mulut Arya adalah sebuah ledakan yang meruntuhkan fondasi pernikahan dan hidup Sylvie. Tukang becak, kemiskinan, cemoohan yang ia tahan mati-matian, semuanya ternyata adalah sebuah panggung sandiwara raksasa. "Tugasku di sini," lanjut Arya, matanya menatap lurus ke mata Sylvie yang terbelalak ngeri, "adalah untuk membongkar sindikat korupsi besar di dalam kantormu. Penyamaran ini adalah satu-satunya cara untuk masuk dan mengumpulkan bukti tanpa terdeteksi." Sylvie terduduk lemas di kursi. Ia menatap pria di hadapannya. Suaminya, seorang kapten,
putra seorang jenderal. Orang asing yang telah tidur di sampingnya setiap malam. Segala sesuatu yang ia yakini sebagai kebenaran, kini hancur berkeping-keping. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu kecil itu terasa lebih berat daripada badai manapun. Setiap kata yang diucapkan Arya, kapten, intelijen, jenderal, misi, menggema di telinga Sylvie, meruntuhkan pilar-pilar realitas yang selama ini menopang hidupnya. Pria yang ia cintai, pria sederhana yang memberinya ketenangan, ternyata adalah sebuah ilusi yang diciptakan dengan sempurna. Luka pertama yang terasa adalah pengkhianatan. Jadi, semua ini bohong? Bisik Sylvie, suaranya parau, matanya menatap kosong ke dinding. Cemuhan yang aku terima setiap hari. Rasa malu yang aku telan. Kau membiarkan semua itu terjadi. Ia menoleh, menatap Arya dengan sorot mata yang penuh luka. Pernikahan kita. Apakah itu juga bagian dari misimu, Kapten? Pertanyaan terakhir. Itu adalah yang paling tajam. Sebuah tuduhan yang mengiris hati Arya. Ia melangkah mendekat, tetapi Sylvie mundur selangkah, menciptakan jarak di antara mereka. Tidak, jawab Arya. Suaranya tegas namun penuh penyesalan. Menikahimu tidak pernah ada dalam rencana. Jatuh cinta padamu adalah satu-satunya hal yang keluar dari skenario. Cintaku padamu, Sylvie, itu tidak pernah menjadi bagian dari kebohongan. Justru karena itulah, merahasiakan ini darimu adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Arya menjelaskan segalanya dengan sabar. Ia tidak bisa memberitahu Sylvie karena itu akan menempatkannya dalam bahaya yang tak terbayangkan. Pengetahuan sekecil apapun bisa mengubah perilakunya di kantor, membuatnya menjadi target, atau bahkan membahayakan nyawanya. Aku membiarkan mereka merendahkanku agar aku bisa tetap tidak terlihat, jelas Arya. Setiap ejekan yang kau terima adalah luka bagiku, tapi aku harus menahannya demi gambaran yang lebih besar. Kata-kata saja tidak cukup. Sylvie adalah seorang polisi. Ia butuh bukti. Menyadari hal itu, Arya membuka laptopnya yang selalu terenkripsi. Aku tahu ini sulit kau percaya, maka lihatlah sendiri. Di layar itu, dunia Sylvie kembali dijungkir balikan. Ia melihat diagram-diagram rumit yang memetakan aliran dana ilegal. Ia melihat foto-foto Bribtu Anto dan beberapa petugas lain yang sedang menerima amplop di gang-gang gelap. Wajah-wajah yang setiap hari ia sapa, yang menghinanya, ternyata adalah bagian dari kanker yang menggerogoti institusinya. Rasa sakit karena dibohongi oleh suaminya mulai bercampur dengan amarah seorang penegak hukum yang melihat sumpahnya dikhianati. Lalu, Arya membuka sebuah file video. Maafkan aku, Sylvie. Ini mungkin akan jadi yang paling menyakitkan. Layar menampilkan rekaman dari kamera tersembunyi di sebuah pujasera. Sylvie melihat sahabatnya, Dinda, duduk dengan gelisah. Kemudian ia melihat Pak Lim, pengusaha licin yang sering ia dengar namanya, memberikan sebuah amplop tebal. Ia melihat Dinda menerimanya dengan sigap. Tidak ada keraguan, tidak ada paksaan. Pengkhianatan itu begitu telanjang dan nyata. Saat itulah sesuatu di dalam diri Sylvie patah, lalu menyatu kembali menjadi sesuatu yang lebih keras. Rasa sakit pribadinya menguap, digantikan oleh amarah yang dingin dan fokus. Dinda, sahabat yang memberinya simpati palsu, ternyata adalah salah satu dari mereka. Ia telah menangisi pengkhianatan suaminya, padahal pengkhianatan yang sesungguhnya telah lama duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan tangan yang kotor. Sylvie mengangkat wajahnya dari layar laptop. Air mata sudah tidak ada lagi, digantikan oleh kilat baja di matanya. Ini bukan lagi tentang pernikahannya yang ternyata sebuah penyamaran. Ini bukan lagi tentang harga dirinya yang terinjak-injak. Ini tentang seragamnya, tentang sumpahnya, tentang keadilan. Siapa target utamanya? Tanya Sylvie, nadanya datar dan profesional. Arya terdiam sejenak, mengenali perubahan dalam diri istrinya. Semua bukti mengarah ke satu orang. Dalang dari semua ini adalah Komisaris Besar Tirtayasa. Sylvie mengangguk perlahan. Keputusan telah dibuat di dalam hatinya. Ia menatap Arya, bukan lagi sebagai suami yang membohonginya, tetapi sebagai rekan seperjuangan. Mulai sekarang, kau tidak bekerja sendirian.
ujarnya dengan suara mantap. Aku ikut. Aku akan bantu kamu menyeret mereka semua ke pengadilan. Ruang tamu mereka kini telah bertransformasi. Bukan lagi sekadar tempat melepas lelah, melainkan sebuah pos komando darurat. Tawa dan obrolan ringan digantikan oleh bisikan strategi dan analisis data. Dinamika antara Sylvie dan Arya pun berubah. Arya kini bukan hanya suami tetapi juga seorang komandan lapangan yang memberikan arahan. Dan Sylvie bukan lagi istri yang ragu, melainkan aset intelijen paling berharga yang mereka miliki. Seorang penyusup di jantung pertahanan musuh. Ini alatnya, kata Arya pada suatu malam, meletakkan sebuah benda seukuran kancing di telapak tangan. Sylvie, itu adalah alat penyadap dengan daya rekat magnetis dan kemampuan transmisi jarak jauh. Targetnya 1. Di bawah meja kerja Komisaris Besar Tirtayasa. Kau yang paling tahu ruangannya. Cari momen yang paling aman. Jika ada keraguan sedikit pun, batalkan. Keselamatanmu nomor 1. Keesokan harinya di kantor, Sylvie berakting seolah tidak ada yang berubah. Ia menyapa rekan-rekannya dengan senyum yang sama, mengerjakan tugasnya dengan ketekunan yang sama. Namun di dalam dirinya, adrenalin mengalir deras. Ia menyiapkan setumpuk berkas laporan yang memang memerlukan tanda tangan kepala polisi, menciptakan alasan yang sempurna untuk masuk ke ruangannya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Saat ia sedang berdiri di depan meja Tirtayasa, menjelaskan isi laporan, telepon di meja sang komisaris berdering. Sambungkan ke ponsel saya, perintah Tirtayasa kepada ajudannya, sebelum beranjak ke sudut ruangan dekat jendela untuk menerima panggilan penting itu, membelakangi Sylvie. Inilah momennya. Jantung Sylvie berdebar begitu kencang seolah akan melompat dari dadanya. Dengan tangan yang berusaha ia jaga agar tidak gemetar, ia berpura-pura menjatuhkan pulpennya. Saat membungkuk untuk mengambilnya, tangannya yang lain bergerak cepat di bawah meja. Dalam satu gerakan mulus, ia menempelkan alat penyadap itu di rangka baja meja yang dingin. Bunyi klik pelan saat magnetnya menempel terasa seperti suara ledakan di telinganya. Ia kembali berdiri tegak, pulpen sudah di tangan, tepat saat Tirtayasa menyelesaikan panggilannya. Tidak ada yang curiga. Misi pertama berhasil. Kini misi kedua, yang jauh lebih sulit secara emosional, menghadapi Dinda. Saat jam makan siang di kantin, Sylvie duduk semeja dengan sahabatnya itu, memainkan peran sebagai wanita yang putus asa. Ia mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. Pusing aku, Din, keluhnya dengan wajah muram. Harga-harga naik terus, gaji rasanya cuma numpang lewat. Apalagi Mas Arya kan pendapatannya nggak menentu. Kadang aku berpikir, apa aku salah pilih jalan? Hidup ya? Dinda, yang melihat Sylvie sebagai sosok naif yang malang, langsung menelan umpannya. Ia menepuk pundak Sylvie dengan gaya merendahkan. Makanya Sil, jadi orang itu jangan lurus-lurus amat. Kalau cuma andalkan gaji, ya begini terus nasibmu. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, suaranya berbisik konspiratif. Harus pintar-pintar cari peluang di luar. Banyak kok jalan pintas kalau kamu mau sedikit lebih fleksibel. Perut Sylvie terasa mual mendengar kata-kata itu. Wanita di hadapannya, yang berpura-pura menjadi sahabat, sedang menawarinya untuk masuk ke dalam lingkaran setan yang sama. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan aktingnya untuk memasang wajah penasaran. Peluang? Maksudmu? Dinda tersenyum penuh arti. Sudahlah, nanti juga kamu paham sendiri. Intinya, jangan jadi orang bodoh yang pasrah pada keadaan. Hati Sylvie terasa perih, tetapi ia berhasil mempertahankan topengnya. Ia tahu, ucapan Dinda barusan mungkin tidak cukup untuk menjadi bukti di pengadilan. Tetapi itu adalah konfirmasi telak atas pengkhianatan sahabatnya. Malam itu, ia menceritakan semuanya pada Arya. Wajahnya tegang, tetapi matanya menyiratkan keteguhan. Peran ganda yang ia mainkan sangat menguras emosi, tetapi ia tidak akan mundur. Jebakan pertama telah dipasang, umpan kedua telah disebar. Kini, mereka hanya perlu menunggu dengan sabar sampai para tikus besar itu keluar dari sarangnya
dan berbicara di depan mikrofon tersembunyi mereka. Hari-hari setelah pemasangan alat penyadap adalah ujian kesabaran bagi Sylvie dan Arya. Setiap malam, setelah Sylvie pulang kerja, ruang tamu mereka berubah menjadi pos pantau. Dengan 2 set earphone yang terhubung ke laptop, mereka menyimak siaran langsung dari jantung kekuasaan musuh, ruang kerja Komisaris Besar Tirtayasa. Sebagian besar yang mereka dengar adalah audio yang membosankan. Percakapan telepon soal administrasi, perintah-perintah rutin, bahkan suara Tirtayasa yang sedang mendengkur saat tertidur di mejanya. Sylvie nyaris putus asa, khawatir alat itu akan ditemukan sebelum mereka mendapatkan apapun. Sabar, bisik Arya, menggenggam tangan istrinya. Ikan besar tidak akan memakan umpan dengan terburu-buru. Kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil pada suatu malam, seminggu setelah alat itu dipasang. Saat kantor sudah sepi, mikrofon sensitif itu menangkap suara pintu ruangan Tirtayasa dibuka. Langkah kaki yang masuk terdengar familiar bagi Sylvie. Itu suara sepatu Dinda. "Sudah aman, Endan?" Suara Dinda terdengar jelas, tanpa kepura-puraan yang biasa ia tunjukkan pada Sylvie. "Aman. Tidak ada yang akan mengganggu kita selarut ini," jawab Tirtayasa. "Bagaimana? Sudah kau hubungi Hartono?" Jantung Sylvie serasa berhenti berdetak. Hartono adalah nama seorang buronan kelas kakap dalam kasus korupsi dana bantuan sosial, yang kasusnya seolah mandek dan kehilangan jejak di wilayah hukum mereka. "Sudah, Komandan. Siap," lapor Dinda. "Besok malam, jam 9 tepat, di ruang VIP restoran pesisir. Dia akan membawa sisa uang pengamanan kasusnya, 2 miliar. Setelah itu, dia minta jalur aman untuk kabur ke luar negeri lusa pagi." "Bagus." Suara Tirtayasa terdengar puas. "Kau yang tangani transaksinya. Bawa Anto untuk berjaga di luar sebagai sopirmu. Pastikan tidak ada yang mengikuti. Setelah ini biarkan Hartono menghilang dengan tenang. Anggap saja kasusnya masuk angin." Sylvie merobek earphone dari telinganya. Wajahnya pucat pasi, bukan karena takut, tetapi karena muak. Ia menatap Arya, matanya berkilat marah. Mereka tidak hanya menerima suap, mereka secara aktif membantu seorang penjahat besar melarikan diri dari jerat hukum. Itu adalah pengkhianatan tertinggi terhadap lencana yang mereka kenakan. Arya tetap tenang, tetapi rahangnya mengeras. Ia mematikan rekaman itu dan menyimpannya. "Kita dapat mereka," desisnya. "Ini adalah bukti pamungkas, smoking gun yang tidak bisa disangkal." Tanpa membuang waktu, Arya mengambil ponsel terenkripsinya dan melakukan satu panggilan singkat. Elang memanggil Raja Wali. Umpan sudah ditelan, minta izin untuk memulai panen besok malam. Di seberang telepon, suara berat Jenderal Pramana hanya menjawab, "Izin diberikan. Seluruh unit siap bergerak sesuai komando." Keesokan harinya, suasana berubah total. Arya membawa Sylvie ke sebuah lokasi yang dirahasiakan, sebuah safe house yang berfungsi sebagai markas operasi. Di dalamnya, belasan anggota tim khusus dengan seragam hitam-hitam bergerak efisien. Di tengah ruangan, Jenderal Pramana berdiri di depan sebuah layar besar. Di sampingnya ada beberapa perwira tinggi dari Mabes Polri. Kehadiran Sylvie disambut dengan anggukan hormat. Ia bukan lagi sekadar istri, melainkan aset kunci dalam operasi terbesar yang pernah mereka lakukan. Arya, yang kini mengenakan seragam taktis, mengambil alih komando presentasi. Dengan proyektor, ia menampilkan denah restoran pesisir, lengkap dengan jalur masuk, jalur keluar, dan posisi setiap anggota tim. "Tim Alpha, pimpin perimeter luar. Tutup semua akses kabur." Perintahnya dengan suara lantang dan berwibawa. "Tim Bravo bersama saya akan melakukan penyergapan di dalam. Tim Charlie, siaga untuk ekstraksi target dan barang bukti. Semua bergerak dalam senyap. Target kita tangkap hidup-hidup saat transaksi berlangsung. Tidak boleh ada kesalahan." Sylvie memandang suaminya dengan perasaan campur aduk antara takjub dan bangga. Pria yang selama ini ia kenal sebagai sosok sederhana dan lembut, kini adalah seorang komandan yang dingin, presisi, dan mematikan. Menjelang malam, ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Para anggota tim memeriksa senjata dan perlengkapan mereka untuk terakhir kalinya. Operasi senyap akan segera dimulai. Arya menghampiri Sylvie, menatapnya lekat.
Kau tetap di sini. Pantau dari monitor. Ini akan segera berakhir. Sylvie mengangguk, hatinya berdebar tak karuan. Malam penentuan itu telah tiba. Restoran pesisir adalah lambang kemewahan yang tenang. Dengan alunan musik jazz lembut dan pemandangan laut malam yang gemerlap, tempat itu adalah surga bagi kalangan atas kota. Di dalam ruang VIP-nya yang terisolasi, suasana terasa lebih tegang. Dinda Paramita duduk dengan postur angkuh di seberang Hartono, sang buronan. Di antara mereka, sebuah koper aluminium terbuka, memamerkan tumpukan uang kertas ratusan ribu yang diikat rapi. Keserakahan berkilat di mata Dinda, menyamarkan kegugupannya. Di luar, Bribtu Anto bersandar di mobil, bertingkah seperti sopir pribadi, matanya awas mengamati sekitar dengan kebosanan yang dibuat-buat. Mereka semua tidak sadar bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah akuarium raksasa. Di dalam van pengintai yang diparkir di seberang jalan, Sylvie menatap tajam ke beberapa monitor sekaligus. Jantungnya berdebar kencang, tetapi tangannya stabil saat ia mengoperasikan joystick, mengarahkan salah satu kamera tersembunyi untuk mendapatkan gambar terbaik dari tumpukan uang itu. Di sampingnya, Jenderal Pramana berdiri tenang, memberikan kekuatan tanpa kata. Melalui earpiece-nya, Sylvie bisa mendengar napas teratur suaminya dan timnya yang sudah berada di posisi, menyebar tanpa suara di titik-titik buta restoran. Target utama sudah di dalam sarang. Barang bukti visual terkonfirmasi, bisik seorang operator di van itu. Tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam lain yang familiar bagi Sylvie berhenti di lobi restoran. Komisaris Besar Tirtayasa keluar dari mobil, merapikan jas mahalnya. Ia tidak masuk ke ruang VIP, hanya berdiri di teras luar yang menghadap ke laut. Menyalakan cerutu seolah ia adalah raja yang sedang menginspeksi kerajaannya. Arogansinya telah membuatnya lengah. Ia ingin menyaksikan akhir dari permainannya secara langsung. Di pos komandonya, Jenderal Pramana memberi isyarat. Sylvie menekan tombol transmisi. Semua target sudah berada di lokasi. Elang, panggung ini milikmu. Di dekat pintu, dapur, Arya mendengar suara istrinya di telinganya. Ia menarik napas dalam-dalam. Semua unit, desisnya ke mikrofon di kerahnya. Eksekusi. Waktu seolah melambat, lalu meledak dalam satu momen yang terkoordinasi sempurna. Di luar, dua bayangan hitam melumpuhkan Bribtu Anto sebelum ia sempat bereaksi. Di dalam, tim Bravo mendobrak pintu ruang VIP. Polisi, jangan bergerak. Tangan di atas kepala. Teriakan itu menggelegar, memecah keheningan mewah restoran. Dinda dan Hartono membeku, wajah mereka pucat pasi karena teror. Koper berisi uang terguling, menumpahkan isinya ke karpet tebal. Di teras, Tirtayasa berbalik kaget, hanya untuk mendapati moncong senjata sudah menempel di wajahnya. Kekacauan itu berlangsung kurang dari 30 detik. Semua target dilumpuhkan dan diborgol dengan efisiensi yang brutal. Saat Dinda yang gemetar mengangkat wajahnya, ia melihat pemimpin tim penyerbu itu melangkah maju di tengah ruangan, melepaskan helm balak lava hitamnya. Dunia Dinda seakan berhenti berputar. Di hadapannya berdiri Arya. Bukan Arya si tukang becak yang lusuh dan selalu ia pandang rendah. Ini adalah Arya yang lain. Dengan tatapan mata yang dingin dan tajam, postur tegap seorang komandan, dan aura kekuasaan yang membuat lututnya lemas. Otaknya gagal memproses realitas yang mustahil ini. Apa? Kekau? Bibir Dinda bergetar. Tak mampu membentuk kata Tirtayasa, dan Anto diseret masuk ke dalam ruangan. Wajah mereka sama-sama dipenuhi kebingungan dan keterkejutan saat melihat Arya. Apa-apaan ini? Saya kepala polisi di sini. Siapa kau berani melakukan ini? Bentak Tirtayasa, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya. Arya menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun rasa gentar. Nama saya Kapten Arya Wiguna dari tim khusus Mabes Polri, jawabnya, suaranya tenang namun mematikan. Dan operasi korupsi Anda, komisaris, dengan ini saya nyatakan telah selesai. Jawaban itu adalah vonis. Wajah Tirtayasa berubah dari merah, karena marah menjadi pucat karena ketakutan saat ia akhirnya menyadari skala bencana yang menimpanya. Ia telah dijebak, diburu, dan ditangkap oleh hantu yang selama ini hidup di antara mereka,
bersembunyi di balik penyamaran paling hina yang tak pernah ia curigai. Saat mereka semua digiring keluar melewati lobi yang kini dipenuhi oleh petugas bersenjata, tatapan Dinda terkunci pada satu sosok di dekat van komando. Sylvie berdiri di sana, tidak lagi memakai headset, hanya menatapnya lurus. Tidak ada kebencian di mata Sylvie, hanya kekecewaan yang mendalam dan keadilan yang dingin. Itulah pukulan terakhir yang menghancurkan Dinda sepenuhnya. Penggerebekan telah berakhir, kemenangan telah diraih. Keesokan paginya, markas kepolisian yang biasanya berjalan dengan ritme disiplin yang kaku, kini berada dalam keadaan gegar budaya. Berita penggerebekan semalam telah meledak seperti bom, menyebar melalui grup-grup WhatsApp, portal berita daring, hingga siaran televisi nasional. Foto-foto komisaris besar Tirtayasa, Dinda, dan Anto yang digiring dengan tangan terborgol terpampang di mana-mana. Namun, berita utamanya, yang menjadi epicentrum dari semua bisik-bisik di kantor, adalah tentang sang pahlawan misterius. Seorang perwira intelijen yang menyamar sebagai tukang becak. Saat Sylvie melangkahkan kakinya melewati gerbang utama, ia merasakan perubahan itu secara instan. Keheningan yang canggung menyambutnya. Ratusan pasang mata yang dulu menatapnya dengan cemoohan dan rasa kasihan, kini memandangnya dengan campuran rasa takjub, takut, dan malu yang luar biasa. Para petugas yang biasanya berjalan angkuh, kini menundukkan kepala atau buru-buru memberi hormat saat ia lewat. Koridor yang dulu terasa seperti arena penghakiman, kini terasa seperti jalan kemenangan. Di dekat ruang arsip, ia berpapasan dengan Bribka Rina. Wanita yang dulu paling getol menyebarkan gosip tentangnya itu tampak pucat dan gugup. Ia menghentikan langkah Sylvie, senyumnya dipaksakan hingga terlihat seperti sebuah ringisan. Sylvie, selamat ya, ujarnya dengan suara terbata-bata. Kami semua, maksudku, saya benar-benar tidak menyangka. Luar biasa sekali. Suamimu, maksudku Kapten Aryan, beliau pahlawan sejati. Rina berusaha keras mencari kata-kata yang tepat. Matanya dipenuhi permohonan maaf yang tak terucap dan ketakutan akan konsekuensi. Inilah momen yang pernah Sylvie bayangkan dalam amarahnya. Momen untuk membalas semua penghinaan. Namun saat momen itu tiba, ia tidak merasakan keinginan untuk membalas. Kemenangan yang ia rasakan jauh lebih dalam dan lebih manis daripada sekadar balas dendam. Ia hanya menatap Rina dengan tenang, tanpa ekspresi. Terima kasih, jawabnya singkat, nadanya datar dan profesional. Saya permisi, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sylvie melenggang pergi, meninggalkan Rina yang termangu di tengah koridor. Jawaban dingin yang sopan itu terasa lebih menampar daripada makian manapun. Kemenangan sejati bukanlah saat kau merendahkan musuhmu, tetapi saat mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah pantas untuk menilaimu sejak awal. Puncak dari segalanya terjadi pada apel luar biasa yang digelar siang itu. Seluruh personel diperintahkan berkumpul di lapangan utama. Di podium, berdiri seorang pejabat sementara Kapolres, namun semua mata tertuju pada sosok Jenderal Pramana yang berdiri gagah di sampingnya. Kehadirannya adalah pesan yang tak terbantahkan. Negara tidak main-main. Setelah pidato singkat yang keras tentang pembersihan institusi dari parasit-parasit perusak citra Polri, Jenderal Pramana melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dalam setiap operasi pemberantasan, selalu ada pahlawan yang bekerja dalam senyap. Suaranya menggema melalui pengeras suara. Saya minta Kapten Arya Wiguna untuk maju ke depan. Dari barisan perwira menengah, Arya melangkah maju. Ia tidak lagi mengenakan kemeja lusuh, melainkan seragam upacara dinas terbaiknya. Gagah, tampan, dan penuh wibawa. Seluruh lapangan menahan napas. Jadi, inilah sosok asli di balik tukang becak itu. Dan saya juga ingin memanggil seorang bayangkari teladan yang telah menunjukkan integritas dan keteguhan hati yang luar biasa di tengah tekanan terberat, lanjut Jenderal Pramana. Bribtu Sylvie, silakan, maju ke depan. Dengan langkah mantap, Sylvie berjalan ke depan dan berdiri di samping suaminya. Seluruh personel kini menatap mereka, akhirnya menghubungkan semua titik. Tukang becak rendahan,
polwan yang dikasihani ternyata adalah pasangan pahlawan. Jenderal Pramana kemudian meletakkan tangannya di pundak Arya dan Sylvie. Saya tidak hanya bangga padanya sebagai seorang perwira yang brilian, kata Jenderal Pramana, menunjuk pada Arya. Saya juga bangga padanya sebagai putra saya. Kemudian ia menoleh pada Sylvie, senyumnya hangat. Dan saya sangat bangga memiliki seorang menantu yang berani dan berintegritas seperti Bribtu Sylvie. Pengumuman itu adalah bom terakhir. Putra Jenderal. Menantu Jenderal. Wajah-wajah yang pernah mencibir kini pucat pasi. Fajar keadilan telah tiba, dan cahayanya yang menyilaukan telah membakar habis semua cemoohan dan penghinaan, menyisakan abu penyesalan di hati mereka yang pernah meremehkan Sylvie dan Arya. 6 bulan berlalu. Angin perubahan yang dihembuskan oleh Operasi Raja Wali telah membersihkan udara di markas kepolisian. Di bawah kepemimpinan yang baru dan lebih tegas, budaya kerja perlahan-lahan membaik. Integritas kini dihargai lebih dari sekadar basa-basi, dan para petugas yang dulu berjalan dengan kesombongan kosong, kini bekerja dengan kewaspadaan yang baru ditemukan, sadar bahwa mata yang mengawasi bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Perubahan itu juga terasa di kehidupan pribadi Sylvie dan Arya. Mereka telah pindah dari rumah kontrakan sempit ke sebuah rumah dinas yang asri dan nyaman. Pagi itu, cahaya matahari menerobos jendela, menyinari pangkat baru yang berkilau di bahu seragam Sylvie. Atas peran dan integritasnya dalam operasi tersebut, ia mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Kini, ia adalah seorang brigadir polisi, kepala, seorang pemimpin regu muda yang disegani bukan karena koneksi, tetapi karena keberanian dan dedikasinya. Di meja makan, Arya sedang meninjau beberapa dokumen. Ia tidak lagi mengenakan kaos lusuh, melainkan kemeja rapi. Setelah keberhasilan, misinya, ia dipromosikan dan kini menjabat sebagai analis strategis di Badan Intelijen Pusat. Tugasnya lebih banyak di belakang meja, tetapi bobot tanggung jawabnya jauh lebih besar. Kebohongan telah lenyap dari pernikahan mereka, digantikan oleh fondasi kepercayaan dan rasa saling menghormati yang tak tergoyahkan. Pagi ini ada rapat penting dengan Kapolda baru, kata Sylvie sambil mengancingkan seragamnya. Membahas program reformasi internal. Arya mendongak dari dokumennya dan tersenyum. Bagus. Pastikan suaramu didengar. Kau punya perspektif yang tidak dimiliki orang lain di sana. Ia bangkit dan membantunya merapikan kerah. Aku bangga padamu, Brigadir Sylvie. Sylvie tersenyum balik, sebuah senyum tulus yang kini tanpa beban. Aku juga bangga padamu, Kapten. Saat hendak berangkat, pandangan Sylvie jatuh pada sesuatu di garasi mereka yang terbuka. Di sudut yang bersih, terparkir dengan rapi, adalah sebuah becak tua. Catnya di beberapa bagian sudah sedikit mengelupas, tetapi rangkanya tetap kokoh dan bannya selalu dijaga agar tetap terisi angin. Benda itu adalah satu-satunya perabot yang mereka bawa dari kehidupan lama mereka. Arya mengikuti arah pandang istrinya. Kadang-kadang aku masih merasa aneh melihat benda itu di sini, ujar Sylvie pelan. Rasanya seperti mimpi. Becak itu seperti saksi bisu semua kebohongan dan rasa sakit. Arya melingkarkan lengannya di bahu Sylvie, menariknya lebih dekat. Jangan melihatnya seperti itu, katanya lembut. Becak itu bukan simbol kebohongan. Ia adalah simbol kebenaran. Ia menjadi cermin yang memantulkan sifat asli setiap orang. Bagi mereka yang sombong, ia memantulkan kebusukan hati mereka. Tapi bagimu, ia memantulkan kekuatan, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Mereka berjalan ke garasi, berdiri berdampingan di depan kendaraan roda 3 itu. Di dinding di sebelahnya, tergantung seragam cadangan Sylvie, lengkap dengan lencana dan atributnya, yang berkilau. Dua benda itu, seragam dan becak, tampak kontras namun serasi. Yang satu adalah simbol pengabdian, hukum, dan tatanan. Yang lain adalah simbol kerendahan hati, penyamaran, dan kebijaksanaan jalanan. Keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari kisah mereka. Terima kasih, Mas, bisik Sylvie, menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Karena telah menunjukkan padaku
bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam yang ia pakai atau kendaraan yang ia kayuh. Arya mengecup kening istrinya. Dan terima kasih telah mencintai seorang tukang becak dengan sepenuh hatimu, bahkan sebelum kau tahu siapa dia sebenarnya. Di garasi yang tenang itu, di antara kilap lencana dan cat becak yang usang, mereka menemukan kedamaian yang sempurna. Mereka telah melalui badai penghinaan dan labirin kebohongan, dan keluar di sisi lain sebagai pribadi yang lebih kuat, dengan cinta yang lebih dalam. Kisah mereka adalah bukti bahwa kehormatan sejati tidak dibeli dengan harta atau jabatan, melainkan diperoleh melalui integritas, dan bahwa cinta sejati selalu mampu melihat jauh menembus sampul terluar.